Lalu beliau Syekh menceritakan bahwa ada rombongan atau sekumpulan orang bersama Abdul Qais, sahabat Nabi yang datang ke Madinah. Orang ini perawakannya kecil, terus tidak tampan dan bungkuk. Namun Rasulullah SAW begitu mencintai dia. Nah, ketika itu dia sedang Rasulullah ada di situ. Rasulullah tiba-tiba memeluk dia dari belakang. Awalnya dia tidak mengetahui siapa yang memeluk. Namun ketika dia mengetahui, dia berhenti untuk memberontak. Bahkan dia biarkan dirinya itu dipeluk oleh Rasulullah, sehingga punggungnya dia itu menempel kepada dadanya Rasulullah SAW. Begitu senang dia dengan itu. Lalu Rasulullah berkata, siapa yang ingin membeli budak ini? Lalu dia bilang, buat apa saya dijual? Karena saya ini kan tidak ada yang menyukai, bahkan yang mengambil saya bakal rugi. Namun Rasulullah begitu cinta kepada orang ini. Siapa yang mau beli? Namun tidak ada. Namun di hadapan Allah, berhubungan dengan hadis sebelumnya, di hadapan Allah, orang ini memiliki derajat yang tinggi, memiliki kemuliaan. Lalu Syekh Jibril mengingatkan kepada Maulana Syekh Nazim dan Maulana Syekh Hisham bahwa kita dinasihatkan, jika kita pengen jadi seseorang, maka jadilah bukan menjadi siapa-siapa. Jika kalian menginginkan ini dan itu, maka kalian akan dikosongkan, justru kalian gak punya apa-apa. Ini yang diingatkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi dan para aulia Allah. Mereka rendah hati, tidak pengen ini dan itu, tidak pengen dianggap, tidak pengen untuk membusungkan diri atau diaku-akui dan lain sebagainya. Maka kadang kita mengatakan kita mencintai Syekh Nazim atau Syekh Hisham, namun kita sebetulnya kita tidak mencintai. Namun begitu juga kadang kita mengatakan bahwa kita orang-orang tarekat, tapi kita tidak bertarekat. Itu yang diingatkan oleh Syekh Jibril. Maka kita jangan menganggap pengen mengakui diri kita. Justru kita jadilah bukan siapa-siapa. Dengan kita merendah, maka kita akan ditinggikan. Bukan kita pengen tinggi, justru kita makin jatuh. Lalu beliau mengingatkan, paling tidak jadi manusia ini menjadi seseorang yang beradab terhadap orang tuanya. Bagaimana sih beradab dengan orang tua, dengan bapak ibumu gitu. Paling tidak kita mendengarkan mereka. Jadilah seperti itu. Jadi orang yang memiliki kerendah hatian. Lalu dia katakan, kita ini boro-boro punya adab tasawuf, adab sebagai muslim aja kurang. Nah, ini yang harus kita perbaiki terus menerus. Jangan kita menganggap kita pengen ini, pengen itu, lalu kita tidak bisa melakukan itu semua. Lihat bagaimana orang-orang ahli dunia. Mereka itu bekerja dengan ruhnya, dengan jasadnya, dengan kesungguhan. Nah, kita orang-orang yang pengen menjadi orang-orang ahli akhirat, harusnya kita bekerja dengan luar biasa, menjadi orang-orang thariqah yang penuh dengan semangat, bukan tidak bersemangat. Lihat bagaimana orang mengukur ekonomi dunia atau usaha dunia itu berbeda dengan orang-orang yang mengukur ekonomi akhirat dengan usaha-usaha akhirat. Kita tidak bisa membandingkan itu. Ini pembandingan yang berbeda. Begitu juga apa yang dipersiapkan oleh Allah kepada kita berbeda tentunya dengan apa yang kita lihat secara zahir terhadap apa yang kita lakukan untuk usaha-usaha duniawi semata. Maka jika engkau mengetahui apa yang Allah persiapkan untuk dirimu adalah luar biasa banyaknya,